Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu analisis deskriptif data multidimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data factbook. Slide selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Amalia Ananda Putri dengan NIM 10305 2330078. Lalu ada rekan saya Fadli Aryu Septian dengan NIM 10305 2300025. Dan M. Agung Ramadan dengan NIM 10305 2300112. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fadli. Pada Fadli dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Dalam dinamika kependudukan, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk di suatu daerah. Faktor tersebut berupa angka kelahiran, angka kematian, tingkat kesuburan, dan angka harapan hidup saat lahir. Baik, slide selanjutnya. Angka kelahiran di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan penduduknya. Pada dasarnya, seseorang akan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, maka sudah diasumsikan orang tersebut mudah memiliki keturunan. Selain itu, angka kematian dapat dipengaruhi oleh angka hidup saat lahir di suatu daerah tinggi, maka dapat diasumsikan angka kematian di daerah tersebut ada rendah. Untuk slide selanjutnya, di sisi lain, dalam suatu daerah dengan banyak penduduk dan sedikit lapangan pekerjaan akan menyebabkan banyak penduduk tersebut yang menganggur. Selain itu, inflasi yang tinggi secara tidak langsung dapat mempengaruhi angka pengangguran. Baik, untuk selanjutnya, kita masuk ke tujuan. Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk menunjukkan dan mendeskripsikan hubungan antara beberapa variabel, yaitu tingkat kesuburan, angka kelahiran, angka harapan hidup saat lahir, dan angka kematian, serta laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai kajian pustaka. Yang pertama mengenai hubungan antara tingkat kesuburan dengan angka kelahiran. Pada dasarnya, kelahiran dipengaruhi oleh seberapa subur seseorang untuk melakukan reproduksi atau menghasilkan keturunan. Jika seseorang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, maka dapat diasumsikan orang tersebut akan mudah memiliki keturunan. Tingkat kesuburan sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, faktor psikologis. Contohnya adalah stres. Stres dapat memengaruhi sistem reproduksi karena stres dapat memengaruhi sistem hormon, imun, dan saraf otonom yang secara tidak langsung dapat memberikan efek pada kinerja sistem reproduksi. Yang kedua ada faktor berat badan, yang mana jika semakin berat massa seorang perempuan, maka akan semakin sulit fungsi ovariumnya. Sedangkan untuk laki-laki yang obesitas akan tinggi kemungkinan DNA spermanya akan rusak sehingga meningkatkan kemungkinan infertilitas. Selanjutnya adalah kebiasaan merokok. Merokok dan asap rokok dapat mengganggu hormon, merusak DNA, mengganggu perkembangan janin, meningkatkan kemungkinan infertilitas, dan menyebabkan gangguan fungsi endokrin. Lalu ada faktor keturunan. Faktor keturunan ini biasanya terjadi pada seorang perempuan, di mana seorang perempuan dapat mengidap penyakit bawaan seperti septum rahim atau kegagalan berulang, atau keturunan dari seorang ibu yang mengalami menopause yang cepat. Jika seorang ibu mengalami menopause yang cepat, maka perempuan tersebut juga mengalami hal yang serupa, yang artinya tingkat kesuburannya akan lebih cepat menurun seiring perkembangan usianya. Dan yang terakhir adalah adanya penundaan usia menikah dan hamil bagi perempuan, di mana jika seorang perempuan menunda usia menikah dan hamilnya demi mengejar karir dan pendidikan, maka usia mereka akan semakin tua dan
Penambahan usia ini akan menyebabkan kesehatan reproduksi mereka akan menurun. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah hubungan antara angka harapan hidup saat lahir dengan angka kematian. Jika angka harapan hidup suatu bayi di suatu daerah itu tinggi, maka kecil kemungkinan akan terjadi kematian pada bayi tersebut hingga dewasa. Artinya, seorang bayi yang lahir di daerah dengan angka harapan hidup yang tinggi dapat diasumsikan bahwa bayi tersebut dapat tumbuh hingga dewasa dan angka kematian di daerah tersebut akan berkurang atau dapat ditekan. Angka harapan hidup sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup walaupun tidak terlalu signifikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup, maka akan paham mengenai dunia kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Hal ini akan membantu meningkatkan angka harapan hidup dengan penerapan berbagai program sehat. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik dan layak akan meningkatkan angka harapan hidup. Dengan ini, pelayanan kesehatan yang baik, maka kehamilan, kelahiran bayi, imunisasi bayi, hingga kesehatan masyarakat akan terjaga dan terarah dengan baik. Dan yang terakhir ada perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dengan penerapan perilaku hidup bersih, maka masyarakat akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah hubungan antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran. Inflasi adalah keadaan di mana harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, inflasi adalah proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Menurut A.W. Phillips, dia menyebutkan bahwa inflasi merupakan cerminan dari permintaan agregat. Dengan meningkatnya permintaan, maka akan meningkat pula harga barangnya. Yang mana untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari masyarakat ini, maka para produsen akan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, sehingga tenaga kerja akan dibutuhkan lebih banyak pula. Namun, ada masanya terjadi inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini akan menyebabkan terjadinya hubungan yang searah dengan tingkat pengangguran. Ini adalah kebalikan dari pendapat dari A.W. Phillips, yang mana jika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran pun juga akan meningkat. Oke, selanjutnya pembahasan. Yang pertama, scatter plot. Langkah-langkah membuat scatter plot. Pertama, pada menu server files and folders, pilih menu upload. Upload file Facebook ke SAS. Setelah itu, upload file akan muncul di folder files. Kemudian diklik dua kali file Facebook yang sudah diunduh tadi hingga terbuka di tab sisi sebelah kanan. Pastikan output data dari file tersebut ada pada data set import dan library word. Klik Run pada file tersebut. Setelah itu, pada menu Text and Utilities, pilih menu Grab Scatterplot. Kemudian untuk membuat codingannya, pilih Table Work Import di menu Data, lalu pilih dua agar codingan dasar untuk mencari scatterplot muncul. Setelah itu, agar scatterplot dapat membuat 6 variabel, maka ubah codingannya menjadi kode di bawah berikut. Kemudian klik Run dan hasil scatterplot dapat dilihat di menu Result, yaitu sebagai berikut. Gambar ini adalah hasil dari scatterplot 6 variabel yang ditinjau. Yang kedua, korelasi. Berikut langkah-langkah membuat korelasi. Pada menu Text and Utilities, pilih menu Statistik Correlation Analysis. Kemudian pilih tabel Work Import pada menu Data. Kemudian di menu Roles, pilih 6 variabel yang akan ditinjau tadi. Setelah itu, klik Run dan hasil korelasi akan muncul di menu Result. Pada gambar di bawah, hasil 6 variabel yang ditinjau. Yang selanjutnya, analisis data. Yang pertama, hubungan antara total fertility rate dengan birth rate. Pada scatter plot dapat dilihat bahwa hubungan antara tingkat kesuburan dengan angka kelahiran menunjukkan korelasi yang positif antara variabel X dan variabel Y. Hal ini karena ketika data pada variabel X meningkat, maka data pada variabel Y juga akan meningkat nilainya. Sehingga kedua variabel memiliki hubungan searah dan terjadi korelasi yang positif kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,98. Yang kedua, hubungan antara
life expectancy, and birth dengan death rate. Pada scatter plot dapat dilihat bahwa hubungan antara angka harapan hidup saat lahir dengan angka kematian menunjukkan korelasi yang negatif antara variabel X dengan variabel Y. Hal ini karena ketika data pada variabel X meningkat nilainya, maka data pada variabel Y justru akan turun nilainya. Sehingga kedua variabel memiliki hubungan terbalik dan terjadi korelasi yang negatif kuat dengan koefisien korelasi sebesar min 0,805. Yang ketiga, hubungan antara inflation rate dengan unemployment rate. Pada scatter plot dapat dilihat bahwa hubungan antara lajur inflasi dengan tingkat pengangguran menunjukkan korelasi yang positif antara variabel X dan variabel Y. Hal ini karena ketika nilai pada variabel X meningkat, maka nilai pada variabel Y juga akan meningkat. Namun, jika dilihat lagi pada scatter plot, hubungan keduanya memanglah positif, tetapi tidak terlalu signifikan. Artinya, masih ada faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran selain laju inflasi. Selain itu, jika ditinjau dari tabel koefisien korelasi, hubungan antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran memiliki koefisien korelasi yang bernilai positif lemah, yaitu sekitar 0,402. Dari presentasi data, kami dapat menarik kesimpulan dari pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesuburan memengaruhi angka kelahiran. Pada scatter plot menunjukkan hubungan yang positif kuat, artinya jika tingkat kesuburan seseorang tinggi, maka tingkat kemungkinan mempunyai keturunannya pun juga tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, angka harapan hidup saat lahir memengaruhi angka kematian. Pada scatter plot menunjukkan hubungan negatif kuat, artinya jika angka harapan hidup saat lahir tinggi, maka angka kematian dapat ditekan menjadi rendah dan begitu pula sebaliknya. Berikutnya laju inflasi memengaruhi tingkat pengangguran tetapi tidak terlalu signifikan. Pada scatter plot menunjukkan hubungan positif lemah. Artinya jika laju inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran pun juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pada data terjadi inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya. Inflasi ini akan menyebabkan terjadinya hubungan searah dengan tingkat pengangguran karena inflasi ini menyebabkan peningkatan biaya produksi dan produsen harus memilih untuk mengurangi produksinya atau meningkatkan harga jualnya. Jika harga jualnya ditingkatkan, tentu akan membuat produsen kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, untuk menstabilkan keuangannya, produsen akan memilih untuk memberhentikan beberapa pekerjaannya. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.